Nah, jadi kita akan mempelajari mengenai materi, wilayah, dan tata ruang. Namun, kalian pernah mikir nggak sih, kenapa kita harus mempelajari mengenai materi tersebut? Singkatnya, setiap wilayah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya, wilayah A yang memiliki kelebihan dan kekurangan di aspek masing-masing, begitu juga di wilayah B. Untuk mendorong potensi dari kedua wilayah tersebut, harus melakukan interaksi. Nah, untuk mendorong interaksi itu, kita harus mempelajari tentang perencanaan tata ruang untuk mendorong potensi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai wilayah dan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Wilayah yang dibatasi berdasarkan aspek fungsional disebut dengan kawasan. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Itu saja. Wilayah formal dan pewilayahan formal. Wilayah formal adalah wilayah yang dibatasi oleh kenampakan yang seragam. Cara membatasi wilayah berdasarkan kenampakan seragam tersebut. Wilayah formal, kenampakan tersebut berupa kenampakan fisik dan sosial. Beberapa berita yang membentuk wilayah formal berdasarkan kenampakan fisik, yaitu kondisi geomorfologi, jenis tanah, iklim, dan penggunaan lahan. Wilayah formal berdasarkan karakteristik atau kondisi manusia, menggunakan kriteria batas wilayah seperti bahasa, etnik, dan identitas politik. Berikut adalah analogi dari wilayah formal. Bisa kita lihat bahwa ada kedua orang yang memiliki ukuran yang sama dengan seragam yang sama. Ini menggambarkan produk wilayah formal yang memiliki keseragaman. Keseragaman tersebut dapat dilihat dari aspek seperti etnik, bahasa, ras, dan lainnya. Halo semuanya, nama saya Nila Octavia. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah dan perwilayahan atau juga bisa disebut sebagai fungsional nodal regen. Jadi di sini ada wilayah dan perwilayahan fungsional, juga biasa disebut sebagai nodal regen. Di wilayah fungsional dicirikan oleh adanya aliran orang atau barang yang memusat. Contohnya bisa disebut sebagai nodal. Contoh dari wilayah nodal adalah wilayah Jabodetabek. Jabodetabek berfungsi sebagai pusat wilayah di mana sekelilingnya, yaitu Kota Banten, Kota Serang memerlukan Jabodetabek sebagai pusatnya dan juga sebaliknya. Jabodetabek memerlukan wilayah di sebelahnya sebagai wilayah yang akan meningkatkan potensi dari Jabodetabek. Ini adalah salah satu analogi dari wilayah nodal. Terlihat ada kedua orang yang memiliki proporsi badan yang berbeda, itu menggambarkan wilayah fungsional yang memiliki penduduk yang heterogen. Setiap titik pusat mempunyai batas fungsional, misalnya titik pusat berupa stasiun radio. Informasi dari stasiun radio terbatas pada penduduknya yang mampu menangkap gelombang frekuensi. Kawasan kota secara fungsional memiliki ketergantungan dengan daerah belakangnya. Daerah belakang berfungsi sebagai masuknya kebutuhan kawasan perkotaan. Selanjutnya adalah tata ruang. Tata ruang adalah struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara regional, nasional, dan lokal. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat yang berfungsi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi diperuntukkan untuk fungsi budidaya.
Selanjutnya, setelah membahas mengenai tata ruang, kita akan menjelaskan tentang apa saja manfaat dari rencana tata ruang atau spatial planning. Biasanya, spatial planning itu disebut sebagai perencanaan spasial. Spatial planning memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang pertama, yaitu untuk mendorong potensi dari suatu wilayah. Yang kedua, untuk menjaga iklim dari suatu wilayah. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengundang dan mengajak investor-investor dari luar untuk memanfaatkan dari wilayah tersebut.